mata kuliah Teknik Digital. Di sini kami akan membahas proyek 4 yaitu counter LED running. Dan sebelumnya perkenalkan dulu nama kami satu persatu. Nama saya Hafid Rian Saragih. Nama saya Amanda Fitria. Nama saya Jonathan Surya. Selamat menyaksikan proyek yang kami buat. Counter LED running adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk membuat lampu LED menyala secara bergantian dan berurutan seperti efek lampu berjalan atau running light. Untuk membuatnya, diperlukan sumber pulsa atau clock dan counter yang mengatur urutan nyala LED. IC yang umum digunakan untuk ini adalah IC 4017 dan IC NE555 sebagai pembangkit pulsa clock. Fungsi utama dari IC 4017 adalah dengan 10 output terdekode, yaitu dari key 0 sampai key 9. Artinya setiap kali menerima satu pulsa clock, IC 4017 akan mengaktifkan satu output high atau menyala dan mematikan output sebelumnya. Kemudian setelah 10 pulsa, ia akan kembali ke output pertama yaitu key 0. Rangkaian dasar terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama ada pembangkit pulsa atau generator. Menggunakan IC NE555 dalam mode Astable Multivibrator, kemudian NE55 menghasilkan gelombang kotak atau high-low terus-menerus. Dan frekuensi pulsa menentukan kecepatan perpindahan LED. Yang kedua ada counter IC 4017, yaitu input clock dari NE555 masuk ke pin 14 IC 4017 dan setiap pulsa high membuat counter naik satu langkah. Kemudian output dari key 0 hingga key 9 menyala bergantian, masing-masing terhubung ke LED. Berikut adalah gambar rangkaian dari counter LED running IC 4017. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang telah kami buat, yaitu menggunakan IC 4017 dan NE555. Dapat kita perhatikan, ini adalah IC NE555 yang dimana ini sebagai pengatur ataupun clocknya yang dapat mengatur kecepatan dari outputnya, yaitu LED ini. Di sini kami menggunakan 10 LED, yaitu LED runningnya dengan IC 4017-nya, yang dimana pin PCC dimasukkan ke kaki 16 dan pin ke-8 dimasukkan ke grounding. Ini dia. Untuk resetnya pin 15, GND clocknya dari clock ini masuk ke pin 13. Lalu untuk pin NE nya ini output ini langsung masuk. Baru untuk output dari IC 4017 ini yaitu adalah dari kaki 1 sampai 7, lalu 9, 10, 11 itu adalah outputnya. Dapat kita lihat rangkaiannya. Ini adalah perkabelannya. Dan untuk mengatur kecepatannya kita menggunakan potensio 10 ohm tadi. Kita putar semakin lama. Dan untuk membuat ataupun mengatur kecepatan lampu ini bisa berpengaruh dari kapasitornya. Jadi kalau semakin besar kapasitornya, mungkin lampunya akan semakin lambat. Jadi kami di sini menggunakan 470 saja supaya kecepatannya stabil. Kita masuk ke uji coba untuk percobaan counter LED runningnya. Di sini bisa kita lihat, kita sambungkan inputnya. Lalu kita masukkan positifnya ke sini dan untuk negatifnya di sini. Di sini kita bisa memutar potensionya untuk mengatur kecepatan dari LED runningnya. Semakin besar maka semakin lambat untuk pergerakan dari LED runningnya. Di sini semakin kecil maka LED runningnya akan semakin cepat. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam proyek counter binary. Di sini terdapat
resistor 1000 ohm, kemudian IC NE555, kapasitor 470 mikrofarad, kemudian potensiometer 10.000 ohm dan IC 7490. Kemudian di sini terdapat kabel jumper secukupnya dan menggunakan 4 buah LED sebagai outputnya. Kemudian di sini sebagai inputnya kita menggunakan adaptor 5 volt. Counter binary adalah rangkaian logika sekuensial yang berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa atau clock dalam bentuk kode binary. Artinya, outputnya menunjukkan hasil perhitungan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya dalam bentuk binary, yaitu kombinasi logika high-low. IC SN7490 atau 74LS90 termasuk dalam keluarga transistor logik. IC ini berfungsi sebagai pembagi pulsa dan penghitung binary desimal, yaitu dari 0 hingga 9. Disebut BCD counter atau binary code desimal karena hanya menghitung sampai 9, yaitu 0000 hingga 1001. Kemudian setelah mencapai 1001, output akan kembali ke 0000. IC 7490 bekerja berdasarkan prinsip flip-flop T, yaitu toggle flip-flop, yaitu setiap kali menerima satu pulsa clock, output akan berubah logikanya. Cara kerjanya adalah yang pertama, pulsa clock masuk ke input CLKA atau pin 14, kemudian menggerakkan bagian divide by 2. Yang kedua, output dari bagian divide by 2 dikirim ke bagian divide by 5. Setiap 10 pulsa clock, output binary yaitu QA hingga QD akan menghasilkan kombinasi dari 0000 sampai 1001. Setelah itu, counter akan kembali ke 0000. Jadi setiap 10 pulsa clock, 7490 menghitung satu siklus penuh, yaitu 0 hingga 9. Berikut adalah gambar rangkaian dari counter binary, yaitu IC 7490. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian kami. Dapat dilihat, ini adalah contoh rangkaian counter binary, yang dimana kita tetap menggunakan inputnya yang 5 volt, yaitu dari adaptor, dan tetap menggunakan clocknya dari IC NE555. Ini dia yang seperti sebelumnya. Selanjutnya di sini menggunakan IC 7490 sebagai counter binary-nya, yang dimana untuk PCC-nya dapat kita lihat ini. Baik, yang dimana ini di pin PCC-nya langsung dihubungkan 5 volt. Itu dia dari kaki pin nomor 5, dan untuk groundingnya di kaki nomor 8. Mohon maaf, di kaki nomor 7. Selanjutnya untuk kaki pin nomor 1 kita gabung ke kaki pin nomor 12. Itu sebagai outputnya nanti untuk di Q0 nya ataupun QA nya. Ini dia di jumper warna biru. Dan untuk QB nya itu di kaki nomor 9, dan QC nya di kaki nomor 8, dan untuk QD nya di kaki nomor 11. Dapat kita lihat. Dan untuk pin nomor 2 dan 3 kita sambung ke grounding di kaki nomor 7. Begitu juga kaki nomor 6 disambung juga ke grounding. Dan untuk outputnya ini dia. Ini nanti adalah QA, QB, QC, dan QD nya. Dia nanti akan membentuk angka-angka binary. Jika hidup berarti itu bernilai 1, jika mati dia nanti akan bernilai 0. Dapat kita buktikan selanjutnya nanti. Kita masuk ke uji coba rangkaian counter binary. Di sini kita akan menyambungkan inputnya 5 volt 1 ampere ke rangkaian counter binary-nya. Di sini input masuk langsung ke potensio dan outputnya berupa 4 buah LED
yaitu QA, QB, QC, dan QD. Keempat LED ini. Lalu kita menguji cobanya. Di sini dia akan membentuk bilangan biner sesuai dengan input yang kita berikan. Dan untuk tabel kebenarannya bisa kita lihat di berikut. Dan di sini bisa kita pahami bahwa untuk kondisi LED hidup maka dia akan bernilai 1 dan untuk mati dia akan bernilai 0. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata ataupun pengucapan dalam rangkaian proyek kami mohon maaf dan sekali lagi terima kasih. Terima kasih.